Yang pertama mungkin gini Pak, bagaimana kondisi di daerah dari sebelum Bapak menjabat sampai sekarang? Perbedaannya seperti apa? Ya, saya pikir kalau mau lihat perbedaan antara sebelum dan sesudah menjabat, kita tinggal lihat saja pada visi misi kita dari RKCMD di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang ekonomi, di bidang infrastruktur, di bidang sanitasi air bersih. Katakanlah di bidang ekonomi pendapatannya gimana masyarakat, tingkat kemiskinannya seperti apa, apakah menurun atau tidak, kemiskinan ekstrimnya apakah turun atau tidak, stuntingnya, katakanlah SPM di bidang pendidikan kan cenderung menunjukkan membaik dia. Oleh karena itu saya pikir bahwa apa yang kita kerjakan dalam 3,5 tahun periode yang pendek, sumber daya yang tetap, persoalannya banyak, tetapi kita terus membangun sinergitas kolaborasi. Karena saya selalu menyampaikan bahwa tidak bisa persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan itu diselesaikan oleh pemerintah ansih. Kita harus berkolaborasi dengan dunia usaha dan masyarakat sipil. Dan ketiga pilar ini yang terus saya dengungkan, yang selalu saya sinergitaskan untuk bagaimana menyelesaikan berbagai persoalan itu. Apa program-program yang Bapak tawarkan dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di Sumba Timur itu sendiri? Ya, hari ini kalau kita berbicara tentang persoalan Sumba Timur, tentu persoalan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Oleh karena itu, tentu untuk menjawab semua itu kita harus kebijakan-kebijakan pada persoalan-persoalan yang membutuhkan penanganan itu di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang ekonomi tentunya. Dan di bidang ekonomi itu kita tahu bahwa program unggulan kita adalah pertanian dalam arti luas, tentu peternakan, perikanan, dan seterusnya. Dan pada kenyataannya hari ini bahwa apa yang kita lakukan itu sudah on the track, dan itu bisa dikonfirmasi dengan keadaan lapangan bahwa berhasil, kita mampu mengendalikan inflasi. Ya, salah satu kabupaten di Indonesia yang mengendalikan inflasi secara baik adalah di Kabupaten Sumba Timur. Pastinya belakangan ini Bapak sering mendengar terkait menyongsong Indonesia Emas di tahun 2045. Ya. Apakah program-program yang Bapak tawarkan itu punya relevansi atau keterikatan dengan visi misi di Oh ya. Salah satu misi saya adalah peningkatan SDM. Ya, tentu kalau kita berbicara peningkatan SDM, tentu pendidikan kesehatan itu menjadi motor penggeraknya. Ya, oleh karena itu hari ini saya mengikuti Rakernas Apkasi sekaligus Expo Otonom ini. Ya, saya berbicara juga dengan Dewan Pembina Apkasi, ya, di mana terbuka ruang dari Apkasi untuk memberikan kesempatan pemberian beasiswa untuk warga masyarakat Sumba Timur untuk kuliah di Tiongkok, ya, kuliah di Tiongkok. Tadi saya baru berbicara dengan Ketua Dewan Pembina Pak Odo ini, sehingga dengannya ya saya berharap dengan sungguh bahwa Sumba Timur bisa mengakses berbagai kebijakan yang selalu saya sampaikan. Tidak hanya mengakses program dan kegiatan, tetapi kebijakan termasuk Apkasi di sini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk pendidikan ke luar negeri, sekaligus pendidikan dan pelatihan bagi para penyuluh yang nantinya akan setelah pasca pelatihan itu ada intervensi program dari Apkasi di bidang peternakan, perikanan, dan perkebunan nantinya. Apa pendapat Bapak tentang yang dinarasikan selama ini menyambut Indonesia Emas di tahun 2045, dan apa tantangan Bapak dalam bisa mencapai titik maksimal di Sumba Timur itu sendiri? Ya, saya pikir memang kita harus mempersiapkan. Tidak ada bangsa yang maju, ya, kalau sumber daya manusianya tidak dipersiapkan. Jadi gerbong utama atau pintu utamanya dia adalah pendidikan. Oleh karena itu saya selalu menyampaikan kepada masyarakat Sumba Timur, ya, bahwa kita harus berusaha untuk bagaimana tingkat pendidikan kita harus bukan bersaing secara lokal aja, tetapi juga pada level yang lebih tinggi, yang sering saya sampaikan. Dan itu yang harus spirit untuk berkompetisi itu harus kita dengungkan terus, harus kita bangun bahwa orang Sumba Timur juga bisa, gitu loh. Kan sebentar lagi ada hari kemerdekaan Pak, di 17 Agustus. Dan Indonesia memasuki tahun yang ke-79. Ya. Memasuki kemerdekaan. Apa arti kemerdekaan bagi Bapak, dan apakah daerah di Sumba Timur itu sendiri sudah merasakan kemerdekaan itu sendiri?
Ya, saya pikir di bawah kepemimpinan Pak Joko Widodo hari ini kebijakan-kebijakannya sudah kita rasakan, di mana konsentrasi beliau itu bukan saja di wilayah barat, tetapi sudah berpindah ke wilayah timur. Dan kita harus akui, arti kemerdekaan itu adalah sebuah berkat, ya, sebuah rahmat yang harus kita isi dengan berbagai hal yang positif yang memungkinkan kita menjadi merdeka secara lahir batin, gitu. Artinya apa? Orang yang merdeka secara lahir batin, ide gagasan jasmani rohaninya benar-benar merdeka. Itu hanya bisa kalau orang punya knowledge, ya, punya pengetahuan, punya moral, etika. Jadi beririsannya antara intelektual yang cukup, kapabilitas yang cukup dengan nurani yang hebat, menjadi sumber daya manusia yang handal, profesional dan mampu bersaing. Presiden Joko Widodo berharap setiap kepala daerah itu mampu menunjukkan smart leadership seperti yang Siap. tadi Bapak sampaikan. Siap. Apa inovasi atau gerakan yang Bapak lakukan untuk Sumba Timur, Oh, banyak. khususnya jangka yang lebih panjang? Banyak. Menyambut 2045. Saya sampaikan bahwa kita harus dalam posisi sumber daya yang terbatas, ya APBN, APBD kita kecil, persoalan kita banyak, hanya bisa dengan inovasi dan kreativitas. Dan Sumba Timur 3 tahun berturut-turut menjadi kabupaten paling inovatif dalam kategori daerah tertinggal. Apa maknanya itu? Bahwa kita terus tidak hanya berbicara, tetapi kita melaksanakan berbagai hal, program-program kerja-kerja nyata yang dinilai oleh pemerintah pusat bahwa kita layak dan pantas untuk diberi penghargaan. Pada saat yang sama juga kita di bidang inflasi, Sumba Timur juga mendapatkan penghargaan. Kenapa? Karena memang Sumba Timur mampu untuk menekan berbagai harga itu dengan cara yang cerdas, yang tepat. Saya selalu menyampaikan kepada masyarakat, kita tidak bisa saat ini menekan inflasi kalau kita tidak lakukan kerja-kerja nyata. Saya wajibkan semuanya menanam dan menanam, ya, menanam berbagai hal yang berkaitan dengan bisa menekan harga itu sendiri, yang berkaitan dengan komoditi-komoditi yang menjadi bahan pokok itu sendiri. Apakah di Sumba Timur sendiri, Pak, sudah membuat rencana pembangunan jangka panjang daerah? Oh, sekarang Apa rancangan itu, Pak? sekarang sudah sampai di tahap DPRD, ya, sekarang sudah di tahap DPRD, dan mudah-mudahan di bulan Agustus ini sudah jadi perdanya. Rancangannya terkait apa, Pak? Dalam jangka panjang itu sendiri? Ya, semua kan kalau kita berbicara tentang rancangan jangka panjang kan 20 tahun, 2025-2045. Sekarang sudah berproses dan mudah-mudahan sesuai dengan regulasi Agustus sudah harus dia dalam bentuk peraturan daerah. Concernnya seperti apa, Pak? Di dalamnya apakah sumber daya manusia atau Tetap kita tetap konsen di sumber daya manusia, dan tentu juga dalam sumber daya manusia kita ada pendidikan, ada kesehatan, karena kita tahu Sumba Timur itu dalam kenyataannya memang harus penanganan yang sesungguhnya di bidang peningkatan sumber daya manusia itu sendiri. apa pesan Bapak bagi siapapun yang memimpin di daerah Bapak di tahun 2025 nanti, karena kan sudah memasuki tahun pilkada? Siap. Atau Bapak melanjutkan ataupun nanti mungkin siapapun yang melanjutkan, pesan Bapak seperti apa dan harapan Bapak ke depannya seperti apa? Sumba Timur harus tetap maju. Pemerintahan boleh berganti setiap hari, tetapi upaya kita untuk bagaimana Sumba Timur itu tetap maju, Sumba Timur berdaya saing tinggi, itu harus menjadi kebutuhan dan menjadi komitmen dari setiap pemimpin yang akan pimpin Sumba Timur. Siapapun yang terpilih, wallahu alam bisawab, kita tidak tahu, tetapi Tuhan sungguhnya telah merancang masa depan setiap orang. Saya yakin itu. Terakhir, Pak, pesan-pesan Bapak untuk masyarakat Sumba Timur itu sendiri seperti apa? Sumba Timur kalau mau maju, ya, harus punya semangat kompetitif itu yang harus terus dibangun. Rasa percaya diri, rasa bangga menjadi orang Sumba, rasa bangga bahwa kita mempunyai tanah air Sumba itu yang sangat potensial, yang belum dikelola secara baik. Yakin bahwa kita mampu bersaing untuk ke depannya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Serhati, serhati, serhati.